8 cara menabung banyak dengan cepat. Halo semuanya, di video kali ini kita bakal bahas 8 kebiasaan hemat yang bisa cepat ngumpulin duit, biar kalian bisa mencapai tujuan keuangan dan mimpi-mimpi dengan cepat. Poin yang pertama, istirahat sejenak dari pengeluaran. Sehari-hari kita pasti harus ngeluarin uang kan ya, tapi sayangnya banyak orang yang akhirnya boros dan menghabiskan lebih dari yang seharusnya. Tapi tenang, ada kebiasaan hidup hemat yang gampang banget dan bisa bantu kalian hindarin boros serta nabung dengan cepat. Yang perlu kalian lakuin cuma istirahat 1 hari dalam seminggu dari belanja. Mungkin kedengarannya aneh, tapi cuma 1 hari dalam seminggu tanpa keluar uang sedikit pun, entah itu buat kebutuhan sehari-hari, isi bensin, bayar tagihan, atau apapun, bisa bantu kalian nabung banyak loh. Dan ada 2 alasan kenapa. Yang pertama, kalian punya 1 hari di mana kalian nggak keluar uang sama sekali. Nah, ini artinya pendapatan yang kalian dapat bisa langsung masuk ke tabungan tanpa terpakai buat belanja. Terus yang kedua, istirahat dari belanja juga akan membuat hidup kalian berubah. Kalian bakal harus cari cara buat bersenang-senang tanpa harus keluar uang 1 rupiah pun. Dan ini akan nular ke hari-hari lain di mana kalian nggak harus belanja-belanja. Dengan gak belanja, kalian bakal mikir 2 kali sebelum beli sesuatu. Akhirnya bisa nabung dengan cepat deh. Lanjut, poin yang kedua, mulai usaha sampingan. Gak jarang orang hemat punya beberapa sumber pendapatan selain dari pekerjaan utama mereka. Dan kalian juga sebaiknya punya alasan untuk hal yang sama. Usaha sampingan adalah salah satu cara paling oke buat nambahin pundi-pundi tabungan dengan cepat banget. Misalnya, kalau kalian adalah ibu rumah tangga full time dan pengen cari cara buat dapetin duit tambahan, kalian bisa jadi babysitter atau pet sitter misalnya. Dengan begitu, kalian bisa dapetin duit ekstra sambil tetap ada di rumah dengan nyaman. Usaha samping keren lainnya bisa jadi dengan nulis artikel atau ngedit video kalau kalian mampu melakukan 2 hal itu. Cukup cari di Google situs-situs yang mencari jasa-jasa kalian dan kalian bisa dapetin banyak informasi tentang usaha sampingan yang bisa bantu kalian menabung dengan cepat. Oke, lanjut yang ketiga, bikin perencanaan makanan. Mungkin kalian udah sering dengar kalau ngerencanain makanan itu salah satu kebiasaan hidup hemat yang paling oke. Tapi tahu nggak, itu juga cara terbaik buat bisa nabung uang. Nggak aneh sih kalau sebagian besar pengeluaran kalian itu buat beli makanan buat di rumah. Sayangnya, banyak juga yang ngeluarin duit buat makanan yang sebenarnya nggak perlu atau buat beli take out bungkus makanan misalnya. Nah, salah satu cara yang oke buat ngurangin pengeluaran untuk take out dan belanja bahan makanan adalah dengan merencanakan makanan. Cara efektif buat merencanakan makanan adalah dengan mempersiapkan makanan kalian untuk seminggu dalam 1 hari misalnya. Jadi kalian dedikasiin tuh 1 hari untuk merencanakan makanan selama 7 hari ke depan. Dengan begini, kalian bakal tahu persis bahan-bahan apa aja yang dibutuhin, makanan apa yang mau kalian makan, dan seberapa banyak uang yang sebenarnya bakal kalian keluarin. Ini bakal membantu kalian ngontrol uang dengan baik dan memastikan kalian selalu menghabiskan uang sesuai kebutuhan, sehingga bisa nabung dengan cepat. Lanjut, yang keempat, atur anggaran kalian. Gimana caranya bisa tahu harus nabung berapa kalau kalian nggak tahu seberapa banyak uang yang keluar buat hidup atau berapa pendapatan yang kalian dapetin tiap bulan? Faktanya, kalau kalian nggak tahu, kalian nggak bisa ngalokasiin uang kalian dengan benar buat nabung dengan cepat. Nah, tapi tenang aja nih, ada cara yang gampang banget buat mantau keuangan kalian, yaitu apalagi kalau bukan dengan membuat anggaran atau budgeting. Menetapkan anggaran atau budgeting artinya kalian ngontrol setiap pengeluaran yang kalian punya setiap bulan, mulai dari sewa, kredit rumah, utang, semua tagihan, belanja bahan makanan, jajan-jajan, dan lain-lain. Dan mencatat setiap rupiah yang kalian dapetin dalam sebulan. Setiap kali kalian kurangi pengeluaran dari pendapatan, kalian bisa lihat berapa uang yang tersisa yang bisa kalian masukin ke dalam tabungan. Kalau angkanya kecil dan kalian pengen bikin lebih besar, kalian punya gambaran yang gampang dibaca tentang kemana uang kalian sebenarnya pergi. Misalnya mungkin kalian sadar kalau kalian banyak menghabiskan uang untuk nonton film di bioskop yang budgetnya 50.000 per tiket.
yang kalian lakuin 4 kali sebulan alias kalian ngabisin total 200.000 dalam sebulan. Nah, kalian kurangin tuh jadi cuman sekali sebulan sehingga kalian bisa nabung 150.000 dengan cepat. Menetapkan anggaran itu penting banget buat hidup hemat yang baik dan bisa bantu akselerasi pertumbuhan tabungan, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Oke, lanjut. Yang kelima, kurangin kebiasaan guilty pleasure atau kebiasaan yang bikin kalian jadi ngerasa bersalah. Semua orang tuh pasti punya guilty pleasure atau kebiasaan yang pada akhirnya setelah kalian lakuin tuh bikin kalian ngerasa bersalah. Yang mana itu nggak bisa kalian hindari. Aku pun juga begitu. Entah itu beli baju baru, suka pesen pizza di restoran, atau ngopi di kedai kopi favorit kita. Sayangnya kebiasaan boros di hal-hal yang kita suka itu bisa menghambat pertumbuhan tabungan dengan cepat. Nah, cara terbaik buat cepat nabung adalah berhenti sepenuhnya dari kebiasaan yang bikin kita ngerasa bersalah itu. Tapi nggak realistis juga kalau kalian berhenti dari sesuatu yang kalian senengin, dan juga nggak baik buat dompet kalau kalian malah balik lagi ke kebiasaan itu karena kangen. Jadi cara yang lebih praktis adalah usaha buat mengurangi pengeluaran buat kebiasaan-kebiasaan yang bikin bersalah itu. Misal, daripada beli baju setiap minggu, kalian bisa beli cuman sekali sebulan. Atau contoh lain, mungkin kalian bisa ngurangin separuh dari jumlah pesanan makanan kalian di restoran favorit. Dengan mengurangi pembelian yang bikin kalian seneng tapi ngerasa bersalah tadi, kalian bisa punya sejumlah uang yang lumayan banyak yang bisa langsung masuk ke tabungan tanpa harus terlalu membatasi pendapatan kalian. Sip, sekarang kita ke nomor 6. Kurangi penggunaan mobil sebisa mungkin. Kita semua tahu bahwa bensin itu semakin kesini semakin mahal dan susah buat beli. Gak hanya itu, biaya perawatan mobil, asuransi, dan segala biaya lain yang terkait dengan kendaraan bisa bikin pusing secara finansial. Jadi, kebiasaan hidup hemat yang praktis dan bisa kalian mulai sekarang adalah menggunakan mobil sesedikit mungkin. Ada banyak kesempatan di mana kalian bisa menggunakan bentuk transportasi lain. Misalnya, kalau kalian biasanya naik mobil ke kantor, coba pertimbangin untuk menggunakan transportasi umum, seperti bus atau kereta beberapa kali seminggu. Contoh lain, kalau kalian cuma mau beli beberapa barang di toko sebelah rumah nih misalnya, kalau emang deket, kenapa nggak coba jalan kaki aja daripada pakai mobil? Bukan cuma bikin kalian gerak, tapi kalian juga bisa hemat bensin yang sebenarnya nggak perlu kepake. Kreatiflah dan selalu tanya ke diri kalian sendiri, apakah benar perlu pakai mobil buat ke tempat-tempat yang kalian tuju? Kalau kalian bisa ngurangin penggunaan mobil, pasti tabungan kalian bakal nambah dengan cepat dengan banyak angka 0 di belakangnya. Lanjut, nomor 7, otomatisasi tabungan dan investasi kalian. Gak ada yang lebih sedih daripada lupa menaruh uang ke dalam tabungan dan investasi. Ini masih sering terjadi hari ini meskipun sebenarnya gak perlu ya. Di era teknologi yang udah makin canggih nih sekarang, kita nggak cuma butuh akses ke perbankan online, tapi semakin mudah juga buat mengotomatisasi tabungan dan investasi kalian. Jadi nggak ada alasan deh buat nggak melakukan kebiasaan hidup hemat yang oke ini. Ada beberapa platform perbankan online yang nawarin rekening tabungan dengan tingkat pengembalian atau return yang tinggi. Rekening yang memberikan persentase pengembalian yang jauh lebih tinggi untuk uang kalian, dan mereka bisa dengan mudah membuat beberapa kategori dalam rekening kalian untuk menyimpang uang ke berbagai hal. Misal, bayangin kalian nabung untuk jumlah tertentu buat masa pensiun atau bahkan beli barang-barang mahal kayak misalnya rumah atau mobil. Nah, kalian bisa buat 2 kategori, satu rekening buat pensiun dengan jumlah tertentu, dan satu lagi buat beli mobil atau rumah atau barang besar lainnya yang pengen kalian beli di masa depan. Kalau kalian mau nabung buat investasi, nggak perlu khawatir karena caranya sama mudahnya. Ada beberapa aplikasi yang menawarkan portofolio terpilih yang dibuat oleh para profesional, jadi kalian bisa yakin uang kalian ditempatkan di investasi terbaik dan sepenuhnya diotomatisasi sesuai dengan preferensi kalian. Kalau kalian pengen cepet nabung, otomatisasi tabungan dan investasi pasti bakal bantu kalian. Dan yang terakhir nih, yang ke-8, singkirkan utang.
Utang sering dianggap sebagai salah satu pengeluaran dalam kategori biaya hidup pada umumnya. Tapi, utang yang nggak dikelola dengan baik, dengan mudah berkembang dan menguras banyak uang dari kalian selama kalian masih memiliki utang itu. Dengan adanya suku bunga yang tinggi pada kartu kredit dan pinjaman-pinjaman lain kayak pinjol dan pay later, praktek hidup hemat adalah selalu segera melunasi utang itu. Dan aku saranin untuk mengikuti praktek kayak gitu. Jadi, kalau kalian pengen menumbuhkan tabungan kalian secepat mungkin, buatlah rencana yang solid untuk melunasi utang kalian, supaya bisa bebas dari pengeluaran dan kalian punya keleluasaan untuk menyimpan uang yang seharusnya jadi milik kalian. Menjadi orang hemat itu mudah jika dilakukan dengan cara yang tepat. Hasilnya sangat menguntungkan karena hidup hemat memungkinkan kita untuk menyimpan banyak uang yang dapat digunakan untuk liburan favorit bareng keluarga, bareng teman-teman, menabung lebih banyak uang untuk pendidikan anak-anak misalnya, atau bahkan berinvestasi di masa depan. Oke, terima kasih udah nonton. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe, dan komen tips apa lagi yang kamu butuhin seputar finansial.